Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan menggunakan buku Bupena B dengan tema 4 dengan subtema 2. Silakan kalian persiapkan bukunya dan kita akan mulai pembelajaran. Ya, silakan kalian buka halaman 115 dengan pembelajaran Bahasa Indonesia dengan subtema 2, Hidup bersih dan sehat di sekolah. Menemukan kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks. Contohnya, dalam teks lingkungan yang bersih, kita bisa menemukan kata-kata bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Ya, kemudian kita akan baca teks yang terdapat di buku. Setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku, ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Piket kelas. Kelompok Dedi sedang melaksanakan tugas piket kelas. Mereka bekerja sama membersihkan kelas. Lantai kelas disapu hingga bersih. Kaca jendela dibersihkan menggunakan kain lap. Meja dan kursi ditata rapi. Papan tulis dibersihkan menggunakan penghapus hingga bersih. Air di vas bunga diganti, lemari dibersihkan menggunakan kemoceng. Semua sampah dibuang di tempat sampah. Ya, kemudian kalian bisa membuka halaman 120. Membuat laporan pengamatan gambar. Ya, sebelum membuat laporan, perhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Bacalah contoh laporan berikut. Ya, selanjutnya kita akan membaca sebuah laporan dari gambar. Sebelum kita membuat laporan dengan mengamati gambar, sebaiknya kita harus benar-benar mengamati gambarnya dulu sebelum kita membuat laporan. Kita lihat tuh di gambarnya ada beberapa siswa sedang membersihkan halaman sekolah. Dari hasil pengamatan yang kita lihat di gambar, maka kita dapat membuat sebuah laporan. Ya, ini sudah ada bentuknya, kita tinggal baca ya. Kerja bakti di sekolah. Nah, dari gambar tersebut kita dapat membuat judul kerja bakti di sekolah karena mereka sedang bersih-bersih nih, sedang kerja bakti di sekolah. Ya, para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman, ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Beberapa siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, dari poin-poin tersebut ada di gambar. Nah, itu akan menjadi sebuah laporan berdasarkan gambar. Ya, dengan melakukan pengamatan, kita akan mendapatkan informasi. Informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis, seperti yang tadi contohnya ya. Ya, setelah kalian tadi menyimak dan membaca hasil pengamatan berdasarkan gambar dan membuat laporan, sekarang kalian akan membuat laporan berdasarkan gambar yang di Ayo Berlatih di halaman 120. Perhatikan, dikerjakan nomor 1A dan B-nya, kemudian nomor 2A dan B, kemudian foto kirim ke Bu Mega. Yang nomor 2B kalian baca dan rekam, kemudian hasilnya dikirim melalui WhatsApp ya. Kemudian kalian buka halaman 122. Sekarang menemukan kosakata dalam teks percakapan. Jadi, kosakata dapat ditemukan pada teks percakapan tentang kegiatan kebersihan dan kesehatan di sekolah. Kosakata tersebut ditemukan dengan cara membaca dan memahami isi percakapan terlebih dahulu. Jadi, bagaimana kita dapat
menemukan kosakata tersebut kalau kita tidak membaca. Jadi kita harus membaca dulu dan memahami isi percakapan tersebut. Nah, berikut ada sebuah percakapan tentang kesehatan. Yuk kita baca dan kita pahami sama-sama. Ini antara Lani dan Made. Made, apakah kamu sudah memeriksa gigi bulan ini? Wah, memangnya ada apa, Lan? Iya, hari ini bulannya kesehatan gigi, jadi aku rencananya akan memeriksa gigiku. Oh, boleh juga. Iya, jika kita memeriksa gigi dengan rutin, maka kesehatan gigi kita akan terjaga. Kemudian kalian buka halaman 125. Menemukan informasi dari suatu teks. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca. Ya, jadi kalau kita nggak membaca, kita nggak dapat informasinya. Jadi kuncinya adalah membaca. Nah, saat membaca teks, perhatikan hal-hal berikut. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Tandai kosakata yang menurutmu baru atau yang tidak kamu ketahui. Kemudian yang ketiga, carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang keempat, cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Jadi tidak dengan sama yang di buku. Kalian bisa menggunakan kata-kata kalian sendiri. Kemudian kalian buka halaman 129. Kalau yang tadi informasi pada teks, sekarang informasi teks percakapan. Jadi untuk menemukan informasi dari teks percakapan seperti apa? Yang pertama, bacalah teks percakapan dengan seksama. Yang kedua, carilah arti kata yang belum kamu pahami. Dan yang ketiga, informasi yang kamu peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kamu menjawab pertanyaan. Jadi harus dipahami dulu teks percakapannya ya, baru kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari percakapan tersebut. Kemudian dikerjakan ayo berlatihnya di halaman 129 sampai 130 nomor 1 sampai 5 jawabannya saja ya di buku tulis sampul ungu dan kirim ke Bu Mega. Ya, jadi sekian dari pelajaran hari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian dapat memahami. Jika ada yang masih belum mengerti dan paham, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.